kali ini aku akan membuat croissant ya. Nah, croissant ini sangat terkenal ya, roti Prancis yang banyak digemari untuk dijamu saat sarapan ataupun untuk cemilan-cemilan. Nah, kali ini aku akan membuat kulit croissantnya dulu, dan setelah itu baru akan membuat untuk shape-nya. Aku akan membuat croissant yang klasik dan juga ada isiannya, kemudian coklat croissant juga. Oke, nah untuk bahan-bahannya sangat simple dan aku yakin di Indonesia pun sangat mudah didapatkannya. Aku pakai tepung serbaguna, kemudian ini ada gula ya, kemudian ini adalah garam, dan juga ini yeast ya. Nah, untuk cairannya boleh dipakai air seperti ini, tapi mungkin perlu juga dikasih susu bubuk ya. Tapi karena saya punya susu ya, nah seperti ini, maka air ini akan saya ganti dengan susu. Sebenarnya pakai air putih juga bisa ya. Tapi karena kita ingin croissant itu ada sedikit dia legit-legitnya kayak gitu, dan dia soft di dalam, kemudian crunchy di luar, makanya kita perlu susu ya. Kita tidak perlu telur di sini, saya tidak gunakan telur. Oke, yuk mari kita langsung saja membuatnya. Untuk yang ingin pakai mixer, stand mixer itu juga boleh. Cuma karena saya lagi nggak mau pakai itu ya, saya jarang banget saya pakai itu. Saya lebih suka pakai tangan. Kalau pakai tangan bisa ya, kenapa enggak ya, lebih, menurut saya lebih simple dan tidak banyak yang dicuci. Oke, nah ini saya akan campur dulu. Ini adalah mentega, gula. Ini akan saya campur langsung aja dengan terigunya ya. Dan ini garam ya. Garam itu saya campur dulu semua. Garam itu tidak saya campur bersama-sama dengan yeastnya, karena garam itu justru akan mematikan yeast ya, akan membuat tidak aktif. Makanya saya campur aja semuanya supaya garamnya itu bercampur dengan si garam itu bercampur dengan si terigunya ya, kita combine aja semua ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan yeastnya ya. Kalau ini kan yeastnya sudah aktif ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa perlu untuk lebih yakin mengaktifkan, boleh diaktifkan di air suhu hangat ya, sampai dia aktif baru diolah ya. Ini saya tidak, saya langsung aja masukkan yeastnya, saya campur semua seperti ini. Dan setelah itu baru saya masukkan, ini kurang lebih 25 gram butter. Karena kita bikin banyak butter nanti ya, seperti halnya kemarin saya membuat puff pastry, ini pun serupa ya. Hanya kalau puff pastry itu kan dia tidak menggunakan yeast ya. Nah, ini kita pakai yeast. Untuk croissant itu kita bikinnya pakai yeast. Dan ini mentega itu hanya untuk sekedar menyatukan semuanya itu, maksudnya membuat dia menjadi satu. Ini kita bikin doughnya untuk luarnya ya, dan untuk dalamannya itu seperti biasa kita akan membuat butter. Jadi butternya itu tetap aja mesti ada gitu loh.
Dan usahakan butter itu cari butter yang paling enak ya, maksud aku, karena ini kan full butter, jadi tergantung butter. Kalau butternya enak akan berpengaruh pastinya. Nah, setelah itu baru kita masukkan sedikit demi sedikit ini susu sampai dia tercampur ya, merata kayak gitu. Sedikit demi sedikit. Dan karena dia ini adalah pakai yeast, makanya perlu kita fermentasi ya. Untuk fermentasinya itu saya perlu saya suka fermentasi yang lama gitu, sampai semalaman. Ini saya pakai untuk besok hari, jadi ini semalaman, nanti saya akan taruh dia di kulkas sebagai proses fermentasinya. Jadi saya bikin fermentasinya itu 2 kali ya. Nanti aja kita lihat ya. Nah, ini udah mulai berat. Nah, ini kita ulenin seperti ini. Sampai dia berasa di tangan itu, nggak perlu sampai kalis ya, tidak perlu sampai kalis. Yang penting cairannya itu sudah benar-benar nyatu sama adonannya, maksudnya cairan susunya itu, jadi tidak ada berasa lagi ada air-air di bawah ini. Ya, ini memangnya jadi agak berat ya. Nah, sampai seperti ini kira-kira tuh. Kalau dia dia enggak lengket ya, maksudnya ke bawahnya itu dia narik gitu loh. Nah, oke, kalau udah kayak gini adonan ini siap untuk kita diamkan selama kurang lebih 1 jam ya, sebelum nanti kita olah. Oke, kita tutup dia, atau saya akan masukkan dia ke dalam wadah plastik. Saya lebih suka fermentasinya itu di wadah plastik ya, dia akan lebih cepat, menurut saya lebih cepat daripada di stainless. Oke.
wadah plastik seperti ini. Mungkin sedikit saya akan kasih sedikit saja minyak. Ya. Nah, supaya ini sebenarnya udah tidak lengket ya, tuh. Jadi bukan selalu dengan dengan tepung ya. Tangan kita basahin aja, itu pun tidak akan lengket di tangan kalau tangan kita basah. Jadi jangan juga kita terus-terus tambah tepung ya, karena itu pengaruh juga di hasil akhirnya itu. Oke. Nah, masukkan seperti ini. Kemudian plastik aja. Nah, taruh di tempat yang terhangat ya. Paling tidak suhunya sekitar 24-30 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang untuk yang tahap kedua, kita akan membuat butternya. Nah, oke, selanjutnya ini ada butter ya. Dia ada di room temperature. Ini di suhu dingin ya, bukan di room temperature. Ini ada di suhu dingin. Ya. Kita taruh di sini. Nah, sayang masih tinggal sedikit. Ya. Selanjutnya kita akan melempengkan ini gitu. Jadi dia seperti lempengan ya. Kita pakai tangan juga boleh, atau pakai ropin kayak gitu juga oke. Ini saya pakai ropin. Jadi ini prosesnya hampir sama seperti yang kemarin saya buat ya, dari puff pastry. Proses membuatnya hampir sama. Oke, saya pakai roll pin. Dia membentuk persegi kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, nah, oke, sudah selesai. Nah, ini kita taruh di dalam kulkas sampai dia agak sedikit mengeras ya. Jadi konsistensinya itu dia harus sama nanti dengan dough yang baru kita buat itu ya. Oke, saya taruh dulu. Kira-kira 1 jam saya akan coba mengolahnya kembali ya. Oke, ini sudah kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ya.
Jadi dia sudah naik ya. Ini aku akan melipat dia, tapi sebelum saya lipat, ini kan tuh lihat dia bergerongga-rongga gini, artinya gisnya itu bekerja ya. Nah, sebelum itu aku akan ini supaya nggak lengket, aku basahin dulu tangannya. Jadi sebaiknya jangan juga terlalu banyak dikasih tepung, sebisanya ya. Tepungnya jangan juga terlalu banyak gitu. Cuma tadi saya alas di bawahnya saya kasih tepung ya, kayak gini. Kasih tepung di sini. Sebentar ya. Nah ini setelah dilipat-lipat seperti ini, kita istirahatkan lagi ya selama kurang lebih 30 menit di dalam freezer ya, di dalam kulkas. Kalau saya taruhnya di dalam kulkas, boleh di freezer juga nggak masalah ya. Saya akan taruh dia di sini. Ini taruh di sini. Saya lempengkan aja seperti itu. Saya akan taruh dia di sini selama kurang lebih 30 menit. Saya taruh dulu. Ini. Jangan lupa plastiknya, karena dia juga perlu suhu hangat ya. Nah, kayak gitu kita taruh di kulkas selama kurang lebih 30 menit ya, sebelum nanti kita lipat dia dengan menteganya. Nah, inilah saatnya sekarang kita melipat ya. Jangan lupa, karena ini kita perlu sedikit bantuan apa ini namanya, flour ya. Kita buat manja. Saya nyalain lampu di sini ya, kayak gini aja kali ya. Sedikit aja sekiranya kalau ada sedikit lengket ya, di apa aja ya, dikasih sedikit aja, jangan banyak-banyak si tepungnya. Nah, ini saya akan melipatnya ya, dengan di dalamnya itu akan saya masukkan si menteganya, si batiknya itu ya. Jadi dia akan membuat layer di adonannya itu nanti. Oke.
butter yang sudah pernah kita buat itu ya, butternya dia sudah mengeras. Nah, kita taruh dia di tengah-tengah ini ya. Kemudian kita bungkus tuh kayak gitu. Nah, kita balik seperti ini. Kita silt, baru kita gulung lagi. Maksudnya kita sampai dia itu sama dengan ukuran yang semula ya, yang kita mau. Dan ini juga jangan lama-lama ya, karena jangan sampai mentega yang di dalam tadi itu udah sempat meleleh. Kita akan taruh dia lagi di dalam kulkas ya, itu sampai keesokan hari. Tapi sebelumnya sekali lagi saya akan lipat dia. Saya taruh selama kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya nanti saya akan simpan dia di dalam kulkas selama kurang lebih 24 jam atau 18 jam lah ya, paling tidak dia 18 jam. Sebenarnya 8 jam udah cukup, cuma ya saya biarkan aja sampai keesokan harinya. Oke, setelah itu kita lipat ya. Ini kita taruh di tengah seperti ini. Dia ini menteganya. Nah, kita lipat seperti ini. Kita taruh dia di tengah ya. Kita lipat dua kali dia di dalam. Iya, nah seperti itu. Dan kita taruh lagi di dalam kulkas ini selama kurang lebih 1 jam lagi ya. Oke. Oke, nah sekarang kita bikin lagi lipatan yang berikutnya ya, yang kedua. Nah, kita bikin lipatan berikutnya. Saya kasih dulu dia supaya dia tidak begitu lengket. Saya akan lipat dia sekali lagi, kemudian saya akan biarkan di dalam kulkas dia sampai keesokan hari ya. Kalau kebanyakan tepungnya dibuang.
Memang kalau ingin membuat apa maksudnya yang roti yang sebenarnya gitu ya, artinya yang sesuai dengan aslinya, cara membuatnya itu memang perlu waktu ya. Sekali-sekali kita buka bawahnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Baru kita lipat lagi menjadi 3 bagian gitu ya, lipatnya. Saya agak lebarkan dulu seperti ini. Oke, nah setelah itu kita lipat, dia menjadi 3 bagian gitu ya. Nah, tentu saja yang ini kita buang yang apa namanya, tepung-tepung, kelebihan tepungnya itu ya, sisa-sisa tepungnya yang masih nempel, kita udah nggak perlukan lagi, jadi kita buang. Saya sih inginnya dia agak biar dia, nah seujung ini ya. Kenapa kita harus samakan ini jaraknya? Supaya nanti pada saat kita terakhir membuat bentuk croissantnya, dia tidak ada, maksudnya tidak ada potongan gitu di tengah-tengah. Nah, ini kan dia di ujung sini dan ini di ujung sini. Jadi di tengah ini dia tidak ada potongannya. Jadi kita lipatnya seperti itu. Ini juga kita buang. Oke. Kita buang juga ini yang di sini. Oke, nah seperti ini. Baru kita taruh dia di tempatnya lagi dan kita biarkan sampai keesokan hari. Kita taruhnya di dalam kulkas ya. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nah, besok pada saat saya akan mengolahnya lagi, akan saya tunjukin sama kalian ya. Oke, sampai ketemu besok. Ini hasil dari keesokan harinya seperti ini, dan kali ini sebenarnya sudah bisa ya dibentuk ya, kita membuat
bentukan-bentukan dari croissant ini. Tapi karena saya hari ini akan pergi sebentar ke sentrum, jadi saya akan lipat sekali lagi dan saya taruh di kulkas sampai saya kembali ya. Oke, saya akan ya seperti ini. Yang biasa kalau dia lengket, kita taruh sedikit tepung ya. Oke, sekarang saya akan lipat. Seperti biasa, saya akan lipat dia menjadi 3 bagian. Saya buang dulu yang tepung-tepung yang berlebih. Nah, ini tepung-tepung yang kelebihan. Oke, saya akan taruh dia balik di kulkas ya. Nanti sepulang saya dari sentrum, saya akan lihatkan bagaimana cara membentuk croissantnya. Oke, sampai ketemu 1 jam ke depan. Nah, oke, sekarang aku akan membuat potongan-potongannya ya. Aku hanya perlu ini, meteran dan juga cutter-nya. Ini aku akan potong dia menjadi 2 bagian. Nah, jadi nanti ada yang satu untuk membuat coklat ya, croissant coklat, dan yang satu croissant klasik dan almond. Ini saya akan bagi dia menjadi 2 bagian. Saya akan sebidang ini ya, saya akan pipihkan dia menjadi satu sebidang dengan ini saya punya talenan. Ternyata saya adonannya hanya cukup seperti ini ya. Jadi saya akan membuat, nah yang pinggirnya ini saya tidak akan gunakan karena ini kan kalau kita gunakan nanti layernya tidak seperti yang kita inginkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ukur. Saya nggak tahu ini panjangnya berapa. Oke.
saya agak panjang ya. Oke, 24 dan ini saya 11 ya. 12 ya, 12 terus 24. Oke, tidak apa-apa, ada yang kecil satu. Nah, ini karena dia 12, saya akan bikin dia di sini di tengah-tengah ya. Dia harusnya di 6. 6. Dia 12. Nah, ini oke, di tengah. Nah, ini akan saya bikin bagi ya. Bentar ya. Ini. Ya, ini. Dan ini satu lagi. Ya, namanya juga bikinan tangan ya, jadi dia nggak selalu harus sama ukurannya, tapi ya oke lah ya. Ini dan ini pun kalau kita mau gunakan ya nggak masalah ya, tapi kita tidak bisa lagi menggunakan dia, jadi tidak bisa lagi mengolahnya, jadi hanya seperti ini saja. Ntar kita bikin aja seperti apa, karena di layer-layernya ini kalau kita campur dia seperti itu lagi, nanti layernya sudah nggak kelihatan lagi ya. Jadi mending seperti itu. Nah, ini saya dapat 4. Sembari saya menunggu yang satunya, saya akan bikin lagi yang satunya itu untuk coklatnya ya. Ini akan saya taruh dulu sementara. Nah, ini saya taruh dulu sementara di dalam kulkas, karena dia kan harus dingin ya. Oke, dan setelah itu baru saya akan bikin yang satu lagi. Nah, untuk yang satu ini saya juga akan membuat hal yang sama ya, tetapi saya akan membuat dia coklat seperti ini ya. Ini ada apa maksudnya, adonan yang kedua aku akan membuat dia roti coklat ya. Coklat itu dia hanya dia segi 4 aja ya. Saya bikin akan segi 4, saya akan bagi 2. Nanti yang satunya lagi akan saya bikin raisin roll ya. Sebentar, saya akan bagi ini dulu. Kayaknya dia di sini. Yuk, kayak gitu. Nah, dan di sini. Oke. Ini kita bagi 2. Ini nggak sama ya. Dia nggak sama persis apanya ukurannya. Ya biasalah bikinan tangan. Jadi dimaklum saja, ini bukan pakai mesin. Nah, ini saya akan bagi dia menjadi 2. Nah, seperti itu. Ini nanti yang akan kita bikin coklat. Saya juga dapat 4 ya. Dan ini saya akan buat nanti roll.
akan saya bikin roll, raisin roll. Oke. Sementara bentuknya sudah saya dapatkan semua, saya hanya tinggal mempersiapkan isian-isiannya. Buat croissant yang sederhana ya. Artinya dia yang tidak berisi, jadi ini yang klasik ya. Nah, oke seperti ini, dan ini dia mesti ada di bawah ya. Takutnya kalau misalnya nanti dipanggang, dia akan membuka. Jadi dia mesti di bawah ini. Nah, ini yang saya bilang layernya itu ya, 1 2 3. Biasanya 3 ya kalau yang apanya 3, dan kadang-kadang mereka juga menyatukan antara ujung dengan ujung kayak gini. Tapi oke, kayak gini aja. Ini nanti dia akan mengembang ya. Nah, untuk yang sederhana, yang klasiknya itu saya akan membuat 2 saja, selebihnya ya seperti ini. Oke, dia supaya dia ada space ya nanti kayak gini. Nah, kemudian untuk yang ini saya punya ada berapa ya? 3 biji. Ini saya akan membuat isian ya. Isian yang pertama itu ini seperti biasa saya punya ground, isinya bebas ya. Saya punya ground ini ground almond. Kita bisa isi ya. Nah, seperti ini. Ini kita lenturkan dulu ya, supaya dia bisa membentuk layer. Oke, kayak gitu. Biasanya dia lurus aja begini ya. Kalau dia berisi itu dia lurus. Ini sudah sama. Jadi jangan sampai putus ya tarikannya. Ya, saya kasih juga dia almond.
ini fungsinya dia untuk mudah untuk ininya ya, membuat dia kembang. Nah, ini kembangkan seperti ini. Ya, ini paling besar kayaknya ukurannya. Oke, nah seperti ini. Coba kita atur dulu posisinya. Nah, ini akan kita kembangkan lagi ya sampai dia mengembang. Kira-kira 2 kali lipatnya ya. Kita akan biarkan dia dulu sampai dia benar-benar mengembang ya di suhu ruangan. Baru setelah itu, sebentar ya baru setelah itu kita poles dengan kuning telur sebelum kita masukkan ke dalam oven. Oke, saya hanya ingin membuat aja bentuknya. Nah, seperti ini kita tutup, kita taruh di suhu ruangan ya. Nah, untuk coklat isiannya boleh pakai coklat apa aja yang kalian suka ya. Terserah kalau untuk jenis coklatnya. Nah, ini untuk isian coklat. Kayaknya saya mesti melebarkan dia sedikit supaya dia jangan terlalu tebal ya. Nah, seperti itu. Kita tarik-tarik. Ini saya punya coklat. Terserah coklatnya sesuai selera. Boleh coklat batang juga nggak masalah. Karena saya punya coklat ini. Ya sudah, saya pakai coklat yang ini. Oke, nah kayak gini aja. Tuh. Ya. Dalamnya dimasukin. Tipiskan dulu dia, maksudnya bukan tipis ya, diratakan gitu. Oke. Kalau diisi pisang juga kayaknya nggak masalah ya, isian pisang dengan keju gitu mungkin dia lebih mantap kali ya. Apa saya mau coba? Ini agak besar sedikit ya dia, ukurannya besar, lebih besar. Mungkin saya akan isi pisang dengan keju ya. Ini pisangnya udah matang, saya coba kasih dia pisang. Dengan keju kayaknya enak ya, jadi kayak yang mungkin hampir mirip dengan, kalau saya bayangin ya, itu dengan pisang molen ya, serupa tapi tidak sama. Untuk pisang molen saya belum pernah bikin sih.
Ini pisang keju. Nah, setelah ini seperti biasa, sama halnya seperti tadi bentuk yang pertama, yang ini kita diamkan juga dia selama kurang lebih 1 jam sampai dia pokoknya sampai dia mengembang 2 kali lipat dari ukuran aslinya ya. Oke, nah ini yang terakhir saya akan membuat. Tadinya saya mau bikin cinnamon dengan raisin roll ya, tapi ternyata saya punya cranberries yang kayak gini, jadi saya bikin juga custardnya. Mudah ya bikin custard, saya yakin rata-rata yang suka baking dia mengerti ya cara membuat custard. Ini saya akan membuat rollnya. Caranya sama aja seperti kayak kita bikin cinnamon roll ya. Cake, maksudnya cinnamon roll yang terkenal itu hampir sama buatnya. Cuma ini kita bikin dengan fermentasi yang lebih lama. Dan aku sudah coba beberapa kali fermentasi yang lama itu justru bikin rotinya menjadi lebih enak. Aduh, berulang kali aku bilang bahwa fermentasi yang banyak, yang fermentasi yang lama itu justru akan membuat roti itu menjadi lebih empuk menurut aku ya. Oke, nah saya tidak perlu merapikan kiri kanannya, ya cukup seperti ini. Saya akan roll dia. Sebelum saya roll, saya akan kasih dia dulu di sini custardnya. Saya perlu spatula yang ini ya, ini lebih mantap untuk Oke, seperti ini baru kita taburkan. Saya mau juga di pinggir-pinggirnya ya. Saya nggak mau buang pinggirnya. Maksudnya pinggirnya juga harus berisi. Jadi tidak ada yang terbuang. Oke. Lalu kita isi dengan cranberry. Ini pasti enak banget nih. Cranberry-nya saya agak banyak ya. Tambah di pinggir-pinggir juga, dia mesti terisi di pinggir ini.
setelah itu baru kita gulung-gulung dia perlahan. Ini yang di tengah ini adalah dia akan menjadi yang di tengahnya, di sentralnya, yang di pinggiran sini. Oke, setelah itu saya gulung. Iya, nah, baru kita bagi dia, kita potong, kita taruh di loyang. Ya, saya nggak tahu nih loyangnya ukurannya cukup apa atau terlalu besar, tapi saya mau potong dia dulu. Saya potong dia dulu di tengah-tengah. Saya nggak tahu jadi berapa bagian ya. Saya potong dia di tengah seperti ini. Kemudian di tengah lagi. Ya, kemudian tengah lagi. Tengah, dan ini karena dia mengembang ya nantinya, jadi taruh dia di sini. Kita tunggu dia sampai dia mengembang. Sekatnya saya terlalu besar. Iya. 3. Ini di sini. Saya mau buang kayak gini. Ini satu lagi. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Tapi oke lah ya, saya akan akan diamkan lagi dia seperti halnya yang pertama tadi selama kurang lebih 1 jam sampai dia benar-benar mengembang. Udah naik dia ya. Nah, sambil menunggu ovennya panas, ini saya sudah sekali sapu dengan kuning telur. Saya akan sapu lagi yang kedua kali dengan kuning telurnya. Ya, akan saya sapu sekali lagi. Ini yang plain ya, yang klasiknya. Nah, oven saya sudah siap. Itu saya bikin di suhu 200 ya, 200 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 15 atau 10 menit ya, tergantung oven masing-masing. Hanya karena ini yang isian itu biasanya dia lebih lama matangnya, jadi nanti yang ini, yang berdua ini, yang dia tidak ada isiannya, itu akan saya keluarkan duluan ya. Nah, cara panggangnya itu ada beberapa cara ya, cuma saya pakai sekali aja. Caranya itu adalah pertama 10 menit pertama di suhu 200, kemudian 10 menit yang kedua di suhu 180. Saya sih lihat-lihat situasi ya, kalau saya lihat dia masih kurang kecoklatan, saya akan lanjutkan ke 10 menit yang kedua.
Nah ini kan dia yang plain, ini yang tadi pakai almond. Saya akan taburi di atasnya gitu, slice almond ya, slice almond saya taburi di sekitarnya seperti ini. Saya masukin. Kalau yang ini tidak ya, yang plain ya. Nah oke, ini kita masukkan dia ke oven ya. Nah seperti yang tadi saya bilang, ini saya panggang itu ada yang berisi ya, ada yang tidak berisi croissantnya. Nah untuk yang tidak berisi saya akan keluarkan terlebih dahulu, karena yang ada isiannya itu dia akan memakan waktu agak sedikit lebih lama ya daripada yang tidak berisi. Nah oke, ini yang dia tidak ada isi ya, dia tidak ada berisinya tuh ya, dia garing. Nah oke, cantik kan tuh ya. Kita tunggu dulu temannya yang lain, dia masih harus menunggu, ini kurang lebih 2 menit lagi. Yuk, tinggal 8 detik lagi. Croissant kita sudah selesai. Nah, kloter kedua saya akan masukkan croissant yang coklat. Oke, saya keluarkan dulu. Ya. Ini saya bikin lagi di 200. Nah, oke. Nah, ini dia. Ini yang tadi ya, yang plain, dia tidak ada isiannya. Dan yang ini di dalamnya itu adalah apa namanya? Yang di dalamnya dia ini adalah almond ya. Masih panas. Kita tunggu dingin dulu. Nah, sambil menunggu ini dingin, saya akan mengoven yang kedua. Tuh, hasilnya begini. Cantik kan ya croissantnya. Yang kedua saya akan membuat ini yang coklat. Saya sudah kasih sapuan telur, akan saya sapu lagi karena saya suka dengan croissant yang warna gelap ya. Nah ini kan tadi ada 2 jenis, pisang, keju, dan coklat. Ya, ovennya sudah di suhu 200 derajat Celcius. Tadi saya panggang ini dengan cara 2 kali ya, maksudnya pertama di suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu turunkan lagi ke suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit ya. Oke. Nah untuk yang coklat, ini yang coklat berdua ini, dan ini yang keju pisang ya. Untuk yang coklat saya akan taburi dengan gula pasir ya, yang agak kecoklatan itu, bukan yang putih tapi yang dia agak kecoklatan.
hanya untuk membedakan aja ya. Ini yang coklat, kemudian sorry ya, saya ini kemarin ada beras masuk ke gula, jadi dia bercampur dengan biji beras. Oke, dan ini untuk yang keju pisang, saya akan taburkan dia pisang, dia apa, keju bukan pisang ya, keju di atasnya sini tuh. So we can try ya. Ini berhasil atau gimana? Ntar ya, saya ambil dulu butir-butir yang tidak saya inginkan. Oke, seperti itu. Oh ya, dan ini juga yang tidak ada isiannya. Ini kan bekas-bekas yang maksudnya sisa-sisa dari hasil apa, seguntingan itu ya, sisa-sisa yang sayang dibuang, saya bikin aja seperti ini. Oke. Nah, ini saya akan panggang dia selama 10 menit pertama di suhu 220 ya. Nah, oke, sambil menunggu yang coklatnya, ini almond, ini yang plain, saya akan coba yang plainnya ya. Saya ingin dia itu crunchy di luar dan soft di dalam. Tuh, bunyinya dah tuh. Ini dalamnya, lihat layer-layernya itu bisa nampak ya, kayak tunnel kayak gitu ya. Dan ini sangat crispy. Saya mau coba ya. Luar biasa, enak banget. Ini worth it banget ya. Butuh kesabaran untuk membuatnya ya. Tapi kita bisa mendapatkan cita rasa yang luar biasa. Nah, untuk membuat almond ini, dia disajikan biasanya kalau kita dilihat di bakery-bakery itu, di bakery dia ditaburi dengan icing sugar ya. Jadi apa namanya, kayak gini, sugarnya ditaruh di atas begini. Ini jadi kalau kita ingin mencoba, kita kasih sedikit taburan gula halusnya ya. Ini saya mau habiskan dulu. Ini yang isi dan coklatnya. Saya akan panaskan lagi di suhu 200. Oke. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang sempurna bentuknya tuh ini ya, berdua ini. Nah, yang ini tidak oke. Cuma tadi saya tidak memasukkan dia ke dalam. Ini harusnya ditarik ke dalam gitu ya, maksudnya ditekan ke dalam. Dan yang ini dia mengembang di sini, dia terbuka. Ya seharusnya dia ini ada di paling bawah. Nah, tadi saya tidak menempatkannya dengan benar ya. Tapi so far is okay. Saya lihat ini yang coklatnya saya suka warnanya pun memang harus agak gelap begini. Kemudian ini yang pisang kejunya ya, dan dia garing di luarnya itu ya. Nah, untuk yang ini yang sudah dingin, untuk bisa membedakannya, saya akan memberikan polesan
aprikos di atasnya ini ya. Tapi itu nanti setelah dingin. Jadi kita tunggu dulu sampai ini dingin ya. Dan selanjutnya saya akan memanggang yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini cranberry roll ya. Memang ini dia agak sedikit tidak beratur, tidak sama bentuknya ya, tapi oke lah ya, nggak masalah buat saya. Jadi saya juga sudah tadi polisi dengan kuning telur. Kalau kalian ingin lebih kuning lagi bisa juga diolesi lagi dan kuning telur. Tapi biasanya kalau cranberry roll ini dia tidak segelap ini warnanya ya. Kalau croissant kayak gini, croissant dia memang aslinya dia memang kuning, maksudnya kulitnya gelap. Tapi kalau ini dia hanya kecoklat-coklatan gitu ya. Kita bakar dengan suhu yang sama seperti sebelumnya. Nah ini yang tadi saya bilang saya akan berikan dia olesan aprikot. Saya langsung poleskan aja supaya ada sedikit yang membedakan ya. Sebenarnya kalau kita lihat bentuknya ini isiannya tidak ada isian ya, artinya bentuknya hanya berbeda dengan croissant. Saya nggak tahu ini bentuknya apa, jadi saya ngarang sendiri ya, karena saya hanya memanfaatkan sisa-sisanya, saya nggak mau buang. Toh ini masih bisa kita makan sambil kita ngopi-ngopi ya, masih bisa kita makan.